sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Kita lanjutkan ya, masih di hadis yang nomor 2 panjang. Kemarin itu sampai iman ya, terakhir sampai Rasulullah SAW ditanya mengenai iman. Kemudian beliau menyebutkan rukun iman yang 6 ya. Dan rukun Islam dengan rukun iman ini secara bahasa rukun itu artinya pondasi ya, ruknun, arkan ya. Kalau di bahasa kitabnya arkanul Islam, arkanul iman. Arkan jamak dari ruknun, kalau bahasa Indonesia rukun ya. Nah, dan arkanul Islam dengan arkanul iman ini, rukun-rukun Islam dengan rukun iman ini harus benar-benar dihafal ya. Jangan sampai udah gede tapi masih ketuker rukun Islam dengan rukun iman ya. Makanya di anak-anak TPA itu sampai dijadiin lagu. Nah, silakan nyanyi. Gitu, gimana lagunya? Gitu ya. Kenapa? Memang pendidikan anak itu, anak tuh yang penting disuruh hafal aja dulu, paham itu nanti kalau dia udah gede aja. Karena memang ada di Mesir itu pernah ada kayak semacam sosial eksperimen gitu ya. Pemuda-pemuda di situ ditanya rukun Islam, rukun iman, ada yang nggak bisa jawab. Mesir loh itu, gitu ya. Rukun Islam ada berapa, dia nggak bisa jawab dia, gitu ya. Kalau nggak tahu rukun Islam kan bahaya, karena ketika seseorang tidak melaksanakan salah satu dari rukun Islam, ya, padahal dia mampu, ya berarti Islamnya hilang. Yang namanya rukun, yang namanya tiang, kalau tiangnya satu nggak ada, rumahnya bisa ambruk. Jadi hafal rukun Islam dengan rukun iman ini perkara yang mutlak ya, harus hafal. Nah, sekarang berikutnya adalah mengenai ihsan ya. Nah, ini mungkin kita jarang dengar ya, dari kecil mungkin nggak disebutkan mengenai ihsan itu apa. Padahal Islam, iman dengan ihsan di sini di hadis ini disebutkan satu kesatuan. Islam, iman, ihsan, dimulai dari semua ya. Mana barusan tuh? Fa akhbirni anil ihsan. Kemudian orang tersebut ya bertanya kepada Rasulullah, fa akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku mengenai ihsan. Kemudian ihsan menurut istilah ya, karena yang namanya ihsan secara bahasa ahsana yuhsinu ihsan dari kata hasuna. Hasuna yahsunu artinya adalah baik, dimasukkan ke ahsana yuhsinu ya, dimasukkan, maka artinya jadi ya, menjadikan sesuatu menjadi baik atau berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Di Al-Quran disebutkan seperti itu. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Makanya ada salah seorang kiai kita ya, Kiai Haji Ahsin Sakho, gitu ya, dosen di PTIQ ya. Beliau memang pakar di bidang Al-Quran. Tapi ihsan yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah bukan ihsan secara bahasa ya,
Tapi ihsan secara istilah apa? Nah, dijelaskan oleh Rasulullah. Ya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa sih ihsan tuh? Kemudian Rasul menjawab, an ta'budallaha, engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa ilam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihatnya, melihat Allah, maka kamu harus mengetahui, ya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Gitu ya. Jadi ihsan menurut, ya, karena kan ada yang namanya definisi, ada definisi secara secara bahasa dan secara istilah, ya, secara etimologis dan secara terminologis. Secara bahasa itu biasanya itu definisinya masih global, ya. Tapi kalau dibawa ke definisi secara istilah itu definisinya jadi menyempit. Sama seperti sholat. Ya, sholat secara bahasa artinya adalah doa. Ya, akhi, bro, mau nggak lu gue sholatin? Buset, dia masih hidup mau disolatin aja, gitu ya. Enggak, maksudnya mau nggak didoain? Oh, itu mau, gitu ya. Padahal secara bahasa sholat itu artinya adalah doa, ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakki biha, ya, wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum, gitu kan. Inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doa kamu, ya, bukan sholat kamu, doa kamu adalah ketenangan bagi mereka. Jadi orang yang memberikan zakat itu, ya, oleh penerima zakat itu didoain. Makanya ada, ya, amil nih yang nerima zakat itu harus tahu doanya apa nih. Jangan makasih ya Pak udah ngasih zakat, sering-sering kesini, bukan begitu, ya, ada doanya, gitu ya. Nah, sholat secara bahasa artinya adalah doa. Tapi kemudian, dan sejak zaman jahiliyah, sholat itu artinya adalah doa. Tapi ketika Muhammad bin Abdullah diutus jadi Nabi dan Rasul, kemudian turun perintah sholat, ya. Kapan sholat diperintahkan tuh? Ketika setelah Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj terjadi pada tahun bukan, itu mah saum. Ya, gimana sih ini? Ya, untung suaranya ini udah keren. Perintah sholat itu di Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-10 setelah kenabian, 3 tahun sebelum hijrah. Karena kan Rasul masa kenabian di Mekah itu 13 tahun, di Madinah 10 tahun, jadi total 23 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari berarti jadi 23 tahun, ya. 23 tahun ini 13 tahun di Mekah, ya. Kemudian 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Kemudian Rasul diangkat jadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun, pas 63 tahun, ya enggak? Rasul kan meninggal usianya 63 tahun, ya enggak? Nah, jadi 10 tahun pertama, ya, 10 tahun pertama belum ada sholat seperti yang kita kenal sekarang. Bayangin, ya, kagak sholat 10 tahun, gitu ya. Rasulullah nggak sholat selama 10 tahun. Wah, kalau bikin judul berita kayak gitu udah heboh duluan, ya. Padahal maksudnya adalah, ya, ketika usia, jadi dari usia beliau 40 tahun sampai usia beliau 50 tahun, sholatnya itu nggak seperti yang kita kenal sekarang, 5 waktu, ya. 5 waktu, ada ruku, ada sujud dan sebagainya. Sholatnya enggak. Dulu zaman dulu tuh sholatnya itu cuman ada pagi dan petang, ya, sholat pagi dan petang. Dan beliau sholatnya juga agak menjauh tempatnya, gitu ya. Dan nggak seperti sekarang 5 waktu dan seterusnya. Ini 5 waktu tuh hasil nego, ya. Nego. Kalau nggak dinego berapa, ya? 50 tahun kagak bakalan kerja, gitu ya. Gempor yang ada di rumah terus kan. Nah, ketika Isra Mi'raj kemudian beliau mendapatkan perintah sholat. Nah, dari situlah, ya, sholat menjadi lebih khusus.
Sampai sekarang ketika disebutkan sholat, lu udah sholat belum? Maksudnya adalah sudah melakukan gerakan-gerakan khusus dengan bacaan khusus dan seterusnya. Makanya definisi sholat ya secara bahasa doa, kemudian secara istilah adalah perbuatan yang khusus dikerjakan di waktu-waktu yang khusus, ya, dengan syarat-syarat yang khusus, gitu ya. Nah begitu juga dengan ihsan di sini. Ihsan secara bahasa artinya adalah berbuat baik, tapi ya, ketika ditanyakan oleh orang ini kepada Rasulullah, Rasul memberikan ya ihsan secara istilah dan artinya jadi menyempit, yaitu apa? Beribadah kepada Allah. Jadi ihsan ini lebih spesifik, yaitu di dalam masalah peribadatan aja, bukan dalam masalah sosial ya, tapi hanya dalam masalah peribadatan aja. Dan ibadahnya ke siapa? Tentu saja antak budamullah, ibadahnya kepada Allah saja ya. Antak buddha dari kata abada yang budu itu artinya adalah abdun ya. Abdun secara bahasa artinya adalah hamba sahaya. Kalau laki-laki disebutnya itu abdun, kalau perempuan disebutnya itu amatun. Hamzah mim kemudian tak marbutoh, amatun berarti hamba sahaya perempuan. Kalau abdun ya berarti hamba sahaya laki-laki. Abdurrahim berarti Mang Iim, gitu ya. Gitu ya. Orang kan suka segitu aja ya enggak? Gitu ya. Nah, ya. Jadi antak budamullah, engkau beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Sebetulnya dilihat dari strata sosial masyarakat Arab ketika itu, bahkan mungkin sampai sekarang, yang namanya hamba saya ataupun abdul itu stratanya paling bawah, budak lah. Budak itu budak itu tidak dianggap sebagai, tidak masuk ke dalam strata sosial ya, nggak masuk dia masuknya ke properti. Bayangin ya, fisiknya manusia tapi dianggapnya properti. Makanya budak itu bisa dijual. Bukan budak letik bisa ngapung babak belur, bukan, itu mah orang Sunda ya, gitu ya. Bukan budak letik bisa ngapung, bukan ya. Tapi budak zaman dahulu ya itu, dan memang yang namanya perbudakan dari sejak zaman sebelum Rasulullah pun sudah ada. Zaman Romawi, Yunani Romawi khusus sudah ada, tidak bisa dihindari. Ketika Rasul diutus itu budak sudah ada, gitu ya. Nah makanya Islam dengan perbudakan, dengan munculnya agama Islam, maka sedikit demi sedikit sistem perbudakan ini dihapus. Sedikit sampai terhapus secara sempurna dengan berjalannya waktu ya. Karena setiap kali ada hukuman itu selalu membebaskan budak itu kan. Kemarin tuh bulan Ramadan tuh, bagaimana suami istri berhubungan di bulan Ramadan siang hari, kan hukuman pertama itu membebaskan budak ya. Yang kedua saum 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga baru memberikan 60 makan orang miskin. Itu urutannya, itu yang pertama tuh budak dulu. Cuma sekarang sudah tidak ada perbudakan. Jadi langsung ke opsi yang kedua, yaitu saum 2 bulan berturut-turut. Ya. Sebulan aja gagal, mau lagi 2 bulan. Ya. Orang langsung milih ke opsi yang ketiga. Ya. Yaitu apa? Yaitu bayar fidyah. Ya. Sebanyak 60 orang. Gitu ya. Jadi budak itu memang dihitungnya itu properti karena bisa dijual belikan. Bosan sama yang ini nih, yang namanya budak, walaupun masih manusia kan punya tabiat. Makanya budak ini ada yang penurut sama tuannya, ya, ada yang bandel sama tuannya, ya, disuruh dagang dianya nggak mau. Kadang suka ada yang budak yang kabur gitu kan, gitu ya. Dan di dalam fikih budak itu macam-macam lagi, beda-beda. Ada abdun qin, ya, ada abdun muba'ad dan seterusnya. Ada budak yang 100% budak, gak bisa lepas ya dari tuannya. Kalau kata tuannya, seseorang bisa lepas dari perbudakan kalau tuannya mati atau dibebaskan sama tuannya. Bilal, siapa sih yang gak kenal Bilal bin Rabah ya enggak? Budak kulit hitam karena dia dari Ethiopia, Habasyah ketika itu, Sudan, sekitar situ. Ethiopia kan sekarang sudah jadi negara ya. Hitam ya. Yang putih cuma giginya doang, gitu ya.
Sedangkan orang Arab ketika itu putih semua, ganteng-ganteng. Jadi dia benar-benar di bawah banget, di bawah strata sosial, dianggapnya itu properti, gitu ya. Ketika ditawar oleh Abu Bakar karena Bilal ini, dia kan dari Ethiopia ya, bahasanya nggak tahu seperti apa, kemudian dibawa ke Jazirah Arab, ke Mekah. Kenapa dia cuma bilang ahad, ahad, ahad? Ya mungkin karena bahasa Arab yang dia bisa ucapkan cuma satu, ahad, ahad, ahad. Dia nggak bisa ngucapin yang lain, masmuk min aina anta, gitu ya, ana Bilal, gitu, nggak bisa. Dia cuma tahunya ahad, ahad, ahad. Tapi dia paham maksudnya adalah Tuhannya satu. Disiksa, kemudian dilihat oleh Abu Bakar, melihat, oh ada budak muslim nih, akhirnya dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, bebas, gitu ya. Yang asalnya barang dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dibebaskan. Bilal nyangkanya tuh ketika dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, nyangkanya tuh kepemilikannya berpindah ke Abu Bakar As-Siddiq, oh cuman ganti pemilik. Ternyata enggak, oleh Abu Bakar As-Siddiq dibebaskan. Jadilah dia orang merdeka tuh, sejajar dengan orang-orang Arab yang lainnya, yang asalnya tidak punya status, yang asalnya hanya barang, properti, ya, hina, kemudian dibebaskan, maka dia menjadi sejajar seperti manusia yang lain. Jadi budak manusia itu hina banget. Tapi di sini antak budang loha, engkau menghambakan diri, membudakkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini justru kebalikannya. Menjadi budak Allah Subhanahu wa taala, hamba sahaya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tujuan manusia diciptakan. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia ini untuk menjadi hamba sahaya saya, menyembah saya. Ya, makanya kalau misalkan ya ada yang nanya, kamu budak ya? Iya, saya memang budak. Saya budaknya Allah. Ya, bukan budaknya makhluk. Kalau budak makhluk itu hina. Tapi kalau budak Allah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan, ya, innama ana abduhu wa rasuluhu. Saya ini hanyalah budak Allah dan utusannya. Kurir. Ya, kurir itu, Rasul itu kurir ya, utusan. JNE, Tiki itu untuk kurir tuh ya. Ya. Tok tok tok. Ini siapa? Rasul, gitu ya. Rasul itu kurir, utusan, messenger, gitu kan. Nah Rasul SAW sendiri mengakui kalau beliau itu adalah abduhu wa rasuluhu, hambanya dan utusannya. Ya, jadi beliau tidak mengangkat statusnya lebih tinggi, anak Allah, enggak. Tangan kanan Allah, enggak. Hamba dengan utusan, kurir. Ya. Rasulullah SAW aja bangga dengan status beliau sebagai hamba sahaya Allah. Kenapa kita enggak? Nah permasalahannya adalah, ya, kita harus total dalam menghambakan diri kepada Allah ini. Saking totalnya, seakan-akan ka'annaka tarohu, seakan-akan engkau melihat Allah. Ya, faktanya kita tidak bisa melihat Allah sekarang. Masa perbudakan kita itu ketika kita masih ketika kita masih hidup, sebelum kiamat datang, sebelum surga dibuka, kita statusnya masih seperti budak. Kita nggak bisa melihat Allah dan itu susah. Ya. Beribadah kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu susah. Ya. Kalau Nasrani dan seterusnya, agama-agama sebelah, Tuhannya kan kelihatan, ya enggak? Misalkan agama Nasrani, Tuhannya kelihatan, ada ya, patungnya dan seterusnya. Tuhan kita tuh tidak terlihat. Ya, makanya yang membuat jiwa atau hati seseorang agak susah ya beribadah kepada Allah tuh kenapa? Karena Allahnya tidak terlihat. Dia tuh lebih percaya dengan sesuatu yang terlihat. Disitulah tantangannya. Makanya Rasul mengatakan kita beribadah kepada Allah, langsung gorengan. Kaget saya. Saya kira mau ngajak salaman gitu. Langsung ngambil gorengan. Gak apa-apa sih, yang penting udah datang gitu ya. Alhamdulillah. Ini ada minum, saya ada dua. Ada dua minumannya, kalau mau ambil satu dah. Gitu ya. Seakan-akan engkau, nih kalau seakan-akan ya, berarti nggak terjadi, dan memang faktanya seperti itu. Selama kita masih di dunia, kita nggak bisa melihat Allah. Tapi bagaimana kok nggak bisa melihat Allah? Ya memang
fisiknya itu nggak bisa, mata kita tuh ya nggak bisa, jangankan melihat Allah ya, melihat matahari ciptaan Allah aja kita tuh nggak kuat. Melihat Allah gaya banget. Nabi Musa tuh pernah pengen seperti itu, ingin melihat Allah ya, melihat Allah secara langsung gitu kan. Kemudian istilahnya itu kamu lihat ke gunung, di ayatnya itu disebutkan seperti itu. Fa in istaqarra ya, ala fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung tersebut tetap berada di tempatnya, ya gunung nih gede, gunung zamannya Nabi Musa kan bukan gunung kayak begini di puncak hijau, enggak, ya, cadas, batu keras, ya. Kalau kamu melihat gunung tersebut tetap ada di tempatnya, maka kamu bisa melihat saya. Akhirnya, ya, lihat gunung dulu, sebelum lihat Allah lihat gunung dulu nih. Akhirnya Allah membuka sedikit tabirnya, ya, tabirnya, penghalangnya, dibuka sedikit, gunungnya langsung meledak, wah, nggak kuat gunungnya. Nabi Musanya langsung pingsan. Begitu bangun gitu kan, nah akhirnya nggak mau sombong lagi, nggak mau sok-sokan pengen ngelihat Allah. Makanya para ulama mengatakan Nabi Musa itu termasuk yang tidak akan mengalami gonjang-ganjing hari kiamat ya. Hari kiamat kan nanti akan ada dua. Kenapa? Karena Nabi Musa udah ngalamin, gitu ya. Makanya mata kita itu nggak bisa melihat Allah secara langsung. Tapi kalau nanti di akhirat bentuk fisik kita nanti akan berbeda lagi, ya. Di akhirat bentuk fisik kita tuh akan berbeda lagi. Penduduk neraka di dalam sebuah hadis disebutkan penduduk neraka kan dahsyat banget dengan tubuh yang seperti ini ya, ringkih rapuh seperti ini, kita nggak bakal kuat ngadapin siksa neraka. Makanya penduduk neraka itu fisiknya nanti di upgrade ya, digedein ya. Giginya aja segede gunung Uhud ya, giginya aja segede gunung Uhud, jangan hanya jempolnya, giginya dulu gitu ya. Giginya aja segede gunung Uhud. Kenapa sih jadi digedein gitu? Supaya ya dapat siksaan tuh nggak langsung tepar lah, gitu ya. Seperti itu. Nah makanya di sini Rasul mengatakan seakan-akan engkau melihat Allah, dan memang tidak bisa. Fa ilam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, nah kamu tuh harus yakin fa innahu yaraka. Ini adalah ihsan yang secara istilah, atau bisa juga disebut dengan muraqabah. Muraqabah itu artinya ya dari kata raqib. Ya, kita kan sering nyebut malaikat itu ada raqib atid, ya enggak? Raqib itu artinya apa? Muraqabah itu artinya itu merasa diawasi. Ya, kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita harus yakin kalau Allah itu melihat kita. Kalau kita yakin Allah melihat kita, maka kita nggak bakal sembarangan ibadahnya. Kayak kerja nih, ya, kerja. Kalau atasan ada, serius banget kerjanya. Wih, pada rapi semuanya, gitu kan. Wah, main komputernya bener. Atasannya pergi, langsung Facebook, gitu. Ya, yang ketawanya kenceng berarti kena, gitu ya. Jaim aja, jangan ketawa aja, jaim aja. Bukan gue kok, bukan gue, gitu ya. Sekalian Facebookan, sekalian WhatsApp web gitu ya, biar sekalian aja lah gitu ya. Atasannya datang, serius lagi gitu ya. Nah itu berarti ya tidak merasa kalau bosnya itu melihat gitu ya. Makanya pasang CCTV di kantor tuh ya, biar bosnya mantau terus. Nah ibadah itu seperti itu. Kalau kita ibadah ya kosong dari perasaan dilihat oleh Allah, kita ibadahnya bakal asal-asalan. Tapi kalau misalkan ibadah kita itu merasa dilihat oleh Allah, mulai dari wudhu kita tuh akan serius. Wudhunya bener-bener. Lagi juga menyempurnakan wudhu itu termasuk yang perkara disunnahkan ya. Gitu. Kemudian qala fa akhbirni anis saah. Ya, kemudian seorang ini bertanya lagi kepada Rasulullah setelah Islam, iman, kemudian ihsan. Makanya tuh ada menaranya tuh 165 ya enggak? Di situ tuh di mana sih? Di Cilandak situ. Ya, menaranya Ari Ginanjar situ tuh. Ngambil dari sini ya, 1 ihsan, 6 iman, 5 rukun Islam. Gitu katanya ya. Kemudian nah ya, fa akhbirni anis saati. Kabarkan kepadaku mengenai saah. Mengenai waktu. Sebetulnya saat secara bahasa artinya itu adalah waktu atau jam ya. Tapi di sini yang ketika disebutkan saat di dalam Al-Qur'an maksudnya adalah hari kiamat.
Qala, kemudian Rasul mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasaili. Nah, yang ditanya tidak lebih tahu mengenai hari kiamat daripada yang bertanya. Yang ditanya maksudnya Rasulullah tidak lebih tahu mengenai hari kiamat daripada yang nanya. Artinya Rasul dengan yang nanya sama-sama nggak tahu. Ya, ketika yang ditanya hari kiamat itu maksudnya adalah hari haknya. Ya, malaikat Jibril ini pengen tahu nih, karena nanti akan diketahui ya kalau laki-laki ini adalah malaikat Jibril ya. Pengen tahu nih. Ya. Jadi manusia paling baik itu adalah Rasulullah. Kemudian malaikat yang paling baik itu adalah malaikat Jibril ya. Dua makhluk utama ini, ya, malaikat pemimpin para malaikat dengan pemimpin Nabi dan Rasul ngobrol ya, membicarakan perkara yang penting, yaitu ending seluruh alam semesta. Kapan sih endingnya? Gitu ya. Harusnya nih ini orang-orang penting nih yang ngobrol nih ya. Bukan A1 lagi ya. Oh, ini penting banget. Bisa dikatakan posisinya itu ya mungkin di bawah Allah langsung. Allah tuh punya punya anak buah langsung ya, tangan kanan sama tangan kiri, ya itulah malaikat Jibril dengan Rasulullah. Tapi ternyata walaupun kedudukan malaikat Jibril segitu pentingnya dibandingkan seluruh malaikat, walaupun kedudukan Rasulullah segitu pentingnya dibandingkan seluruh umat manusia yang ada, tetap tidak bisa mengetahui kapan hari H. Ya, kiamat itu kapan? Bukan 15 Ramadan kemarin lewat, ya enggak? Sempat ramai kemarin 15 dan seterusnya gitu kan. Nih lihat nih ya, malaikat Jibril dengan Rasulullah aja nggak tahu itu hari H-nya kapan ya. Oke lah ya, karena ya malaikat Jibril kan bukan yang niupnya aja ya, itu nggak tahu kapan ya. Kan kita tahu ya, iya iklan gitu ya. Kan kita tahu kalau malaikat itu kan ada malaikat yang bertugas untuk meniup ya, apa namanya? Kalian manggilnya apa? Trompet, sangkakala ya, yang bentuknya seperti trompetnya, cuman trompetnya trompet zaman dahulu dari tanduk. Zaman dahulu kan trompetnya bentuknya kayak kadang dari tanduk, kadang dari kerang gitu. Maksudnya bentuknya seperti trompet tuh begini, ada ujung kecil, ada ujung yang gede gitu kan. Ujung yang lubangnya kecil yang ditiup ya, mulut, dengan ujung yang satunya lagi gitu kan, ya kan. Nah di beberapa kitab disebutkan, Imam Masyuti misalkan ya, deskripsinya itu seperti apa trompetnya ini. Ujung yang satunya lagi nih, ujung yang bukan yang ditiupnya, yang satunya lagi, seluruh alam semesta ada di ujung situ ya. Seluruh alam semesta ada di ujung trompet yang satunya lagi. Jadi sekali tiup hancur semuanya. Dan si malaikat yang bertugas meniupnya itu trompetnya tuh bukan disimpan di haleh-haleh, enggak ya. Dari semenjak dia diberikan tugas itu mulutnya itu udah nempel di sini. Dia udah standby dari semenjak dia diciptakan, langsung dia mendapatkan tugas untuk meniup sangkakala kiamat. Dia mulutnya itu udah nempel di sini. Dan dia matanya itu ngelihat ke atas, nunggu perintah lampu hijau. Nunggu. Jadi memang udah siap, dari sejak zaman itu dia udah siap, tinggal nunggu. Tinggal dia tiup aja. Ya. Cuman berapa kali tiupannya itu memang ulama berbeda pendapat. Yang tiupan sangkakala ini ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2 kali tiupan. Tiupan, kalau yang mengatakan 2 kali tiupan berarti tiupan yang pertama menghancurkan, tiupan yang kedua itu menghidupkan. Gitu ya. Jadi nanti ketika dibangkitkan itu ditiup lagi. Nanti bangkit lagi. Nah, yang niupnya aja itu nggak tahu kapan, kan dia nunggu. Yang tahu cuma Allah saja. Ya, jadi hari H kiamat itu tidak ada yang tahu. Jadi jangan ya terpukau dengan penjelasan tanggal sekian, jangan. Walaupun ustadz apa dan jangan, saya juga ustadz soalnya, gitu ya. Kemudian akhirnya si laki-laki ini bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha, kabarkan kepada saya mengenai tanda-tandanya. Oke lah, kalau hari hanya kita berdua nggak tahu. Ya, yang tahu cuman Allah aja. Ya, Allah aja. Malaikat Jibril yang sebegitu spesialnya
Rasulullah yang sebegitu spesialnya nggak tahu, hanya Allah aja yang tahu. Ya, Rasulullah nggak tahu, apalagi Ustaz ecek-ecek, nggak ada yang lebih tahu lagi ya. Akhirnya dia bertanya kepada Rasulullah, kalau gitu tanda tanya aja deh, tanda-tandanya aja. Kemudian Rasul mengatakan, ya, antalidal amatu robbataha, seorang hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya. Ya, jadi yang pertama yang ada di hadis ini. Wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan kau melihat, ya, orang yang hufat itu artinya orang-orang yang nyeker, nggak punya sendal, nggak kebeli sendal. Kemudian urat, ya, urat itu berarti telanjang, nggak kebeli baju, ya, dia nyarinya karunggoni, daun untuk nutupin auratnya doang, ya, atau kulit kambing dijadiin baju. Kemudian alah, artinya itu adalah fakir miskin, ya. Nah, engkau melihat orang-orang yang seperti ini, belangsak seperti ini, tiba-tiba kemudian dia ri'a asyai, kemudian dia menggembala kambing, ya. Dan menggembala kambing di situ, nggak punya baju tapi punya kambing, enggak, ya, enggak. Kalau sekarang kan punya kambing orang kaya, ya enggak, punya peternakan kambing orang kaya, apalagi dekat Idul Kurban, harganya naik, gitu kan. Enggak, kambingnya punya orang lain, ya. Rasulullah SAW tuh pernah seperti ini. Rasulullah SAW mengisi waktu masa kecilnya dengan masa mudanya itu dengan menggembala kambing. Rasulullah SAW usia muda lah, usia ABG, itu menggembala kambing. Punya siapa? Punya orang lain, bukan punya Rasulullah, bukan punya bapaknya, bukan punya keluarganya, punya orang lain, dan itu dibayar. Ya, kalau zaman waktu itu dibayar menggembalain kambing punya orang lain, dibayarnya itu zaman Rasul itu dibayarnya itu setangkup kurma. Dibayar kurma segini, satu hari kurmanya segini. Murah, ya, dibayarnya murah banget. Tapi Rasul mau aja. Ya, kemudian orang yang belangsak ini, gembala kambing punya orang lain, tiba-tiba ya tatawaluna fil bunyan. Ya, tatawalu itu dari kata tawil. Tawil itu artinya adalah tinggi, panjang. Orang yang belangsak, ya, tiba-tiba dia berlomba-lomba meninggikan bunyan, bangunan. Nggak punya apa-apa, miskin, sendal nggak kebeli, hanya dalam waktu yang singkat, tidak menunggu generasi kedua, tidak menunggu generasi ketiga, dia sendiri, ya, masa mudanya belangsak, kemudian di usia, ya, 30-40, dia tiba-tiba berlomba-lomba bikin gedung-gedung, gitu ya. Nah, itu berarti ciri-ciri kiamat. Di sini disebutkan ciri-ciri kiamat cuma 2 saja. Ya, di kitab yang lain, ya, di beberapa hadis yang lain, ciri-ciri kiamat itu banyak. Makanya ada satu kitab khusus mengenai hari kiamat ini. Kiamat kan ada kiamat sugro, kiamat kubro, ya enggak? Kiamat sugro kecil, kiamat kubro besar. Kiamat kubro, kiamat yang besar ini, dia ciri-cirinya dibagi 2. Belum makan bolu aja udah kering. Ya. Kiamat yang besar ini ciri-cirinya dibagi 2. Ciri-ciri kecil kiamat besar dengan ciri-ciri besar kiamat besar. Ya. Ciri-ciri kecil kiamat besar seperti yang ada di hadis ini. Yang ada di hadis ini termasuk ciri-ciri kecil menuju kiamat yang besar. Ciri-ciri kecil kiamat yang besar itu ada banyak, sampai 150 ciri-ciri. Ya, di hadis ini cuma 2, masih banyak lagi. Seperti yang mungkin pernah kalian dengar, waktu terasa cepat, ya enggak? Ini kayaknya udah Senin lagi aja, udah Sabtu lagi aja, gitu kan? Waktu terasa cepat itu termasuk ciri-ciri. Zaman dahulu waktu itu terasa lama, ya, makanya diisi dengan mencari ilmu dan seterusnya. Sekarang waktu itu terasa cepat, baru juga login udah azan aja, gitu, ya enggak? Kemudian banyaknya pasar. Ya, banyaknya pasar itu termasuk ciri-ciri kiamat. Karena zaman dahulu, zamannya Rasulullah, sebelum Rasulullah diutus, pasar itu cuma 1, paling banyak 2, 1 atau 2 lah. Dan pasar itu moving, dia bergerak.
Bulan ini pasar di sini, bulan ini pasar di sini, di mana dan seterusnya. Puncaknya pasar zaman jahiliyah ya. Puncak pasar zaman jahiliyah itu nanti ketika bulan haji, menjelang bulan haji banyak pas tanggal 10 Zulhijjah. Nah, pusatnya di situ ada namanya tuh di pasar Ukaz ya. Nah, pasar Ukaz itu ngumpul semua. Kenapa sih? Karena bulan haji seluruh orang dari Jazirah Arab itu pada datang ke Mekah semua untuk melaksanakan prosesi ibadah haji menurut pemahaman mereka masing-masing ya, bawa patung masing-masing ya, zaman jahiliyah ya. Jadi mereka itu sekalian beribadah, sekalian nyari barang di pasar atau jualan di pasar, sekalian sayembara bikin syair, bikin puisi. Semuanya dilakukan 10 Zulhijjah itu puncaknya tuh di situ. Jadi memang nggak terlalu banyak. Ya. Sekarang pasar itu banyak banget. Pasar Minggu, pasar Senin, pasar Jumat. Nggak cukup di situ. Ya. Pindah ke Shopee, ya, Shopee, Lazada, Topet dan seterusnya ya enggak? Iya, kau tahu karena saya sering belanja di situ ya. Ini termasuk ciri-ciri kiamat. Kenapa? Karena banyaknya pasar itu termasuk ciri-ciri kiamat. Kemudian di antara ciri-ciri kiamat itu adalah banyaknya polisi, ya. Polisi itu adalah ciri-ciri kiamat. Makanya jangan mau jadi polisi. Ustaz saya ngewanti-wanti ya. Terserah kalian mau jadi apa aja, asal jangan jadi polisi, jangan jadi petugas pajak, jangan jadi hakim, jangan petugas bea cukai. Ya, di situ godaannya banyak banget tentunya. Dan banyak lagi ya. Nah, kalau ciri-ciri besar kiamat besar, itu kurang lebih ada 10 aja, ya. Yang ciri-ciri besar kiamat besar itu ada 10. Munculnya Dajjal, kemudian kemarin yang Dukhon, gitu kan, munculnya makhluk, ya, yang bulu semua, tahu depannya tahu mana depannya mana belakangnya nggak ketahuan, karena dabah itu semacam hewan melata ya, makhluk berbulu bisa ngomong nanti, dia ngasih tahu orang-orang nanti akan ada Dajjal, munculnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Ini termasuk ciri-ciri besar kiamat besar. Ciri-ciri kecil apa sih? Ciri-ciri besar itu apa? Ciri-ciri besar itu berarti global. Seluruh dunia itu akan tahu. Kalau ciri-ciri kecil itu parsial. Nah, di sini ya. Oke, ciri-ciri di sini disebutkan ciri-ciri yang pertama. Antalidal amatu rabbataha. Seorang hamba sahaya melahirkan tuannya. Ya, hamba sahaya kemudian hamil. Ya, karena zaman dahulu seperti yang saya sampaikan, hamba sahaya itu properti. Jadi dia bisa dipakai sama tuannya. Jadi siang kerja, malam dikerjain. Gitu ya. Kemudian hasil dikerjain sama tuannya ini, kemudian dia lahir seorang anak. Nah, anaknya itu bukan budak. Ya. Anak dari tuannya itu bukan budak, tapi orang merdeka. Gitu ya. Tapi ibunya masih budak. Bayangin coba. Ya. Ini mungkin termasuk yang awkward moment ya. Ibunya masih budak tapi anaknya jadi tuannya gitu ya. Nah, ini definisi pertama tuh seperti ini. Definisi pertama adalah banyak kasus ya, ibunya masih statusnya sebagai budak tapi dia punya anak dari tuannya, anaknya jadi tuan, jadi orang bebas. Ya, harusnya memang harusnya tuh ketika si anak ini lahir harusnya si ibunya itu dibebasin jadi orang merdeka, tapi ini enggak. Definisi yang kedua adalah perbudakan tidak ada seperti yang sekarang terjadi, tidak ada perbudakan lagi, tapi ya seorang anak memperlakukan ibunya seperti budak. Nah, ini yang banyak terjadi. Ya enggak? Seorang anak menganggap ibunya seperti budak. Suruh ini. Oh enggak kok, saya cuma nyuruh ngasuh anak saya aja. Itu sama. Hati-hati ya. Hati-hati. Ibu kita mungkin mau ngurus anak kita gitu kan. Tapi kalau sampai tiap hari ya kasihan juga. Karena ibu kita tuh pengen istirahat juga. Ibu kita sudah sepuh pengen fokus ibadah juga. Ya, kalau kita tinggalin ngurusin anak kita, cucunya gitu kan. Dengan dikasih uang ya, yang penting kan udah dikasih uang, ya itu berarti memperlakukan ibu kita tuh seperti pembantu, seperti budak. Makanya hati-hati. Ya, ibu kita tuh kalau mau tinggal sama ibu kita nih misalkan, ya, tinggal sama ibu kita, tapi cariin babysitter, gitu ya.
cariin babysitter. Jadi biar babysitternya ini deh, ya yang ngurusin anak. Ibu kita atau neneknya anak-anak ini cuma mantau aja, gitu ya. Oke mungkin ini ngurus tapi nggak mau tiap hari, saya yakin tuh nggak mau tiap hari, gitu ya. Nah ini yang banyak terjadi. Jadi ketika seorang anak memperlakukan orang tuanya seperti pembantu, nah berarti itulah ciri-ciri kiamat. Summan talaqo, kemudian si laki-laki ini pergi ya dari majelis taklim tersebut. Setelah bertanya kemudian dia pergi ya. Dicari-cari sudah nggak ada, memang malaikat ya. Falabistu maliyan, kemudian Umar bin Khattab ya menceritakan falabistu maliyan, kemudian ya saya tinggal beberapa hari. Jadi dari semenjak tanya jawab di majelis taklim ini 2 atau 3 hari berikutnya gitu ya. Sumakola, kemudian Rasul bertanya kepada Umar setelah beberapa hari ya, kemudian Rasul SAW bertanya lagi kepada Umar karena Umar hadir di majelis taklim tersebut ya. Kemudian Rasul bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il ya, wahai Umar, kamu tahu nggak siapa yang nanya di majelis taklim kemarin, yang bajunya rapi, tidak kalian kenal, kemudian nanya-nanya 4 pertanyaan ya, Islam, iman, ihsan dengan ciri kiamat. Kamu tahu nggak siapa si penanya tersebut? Kemudian kultu, saya Umar berkata, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini adab ketika kita tidak bisa menjawab soal. Wallahu a'lam lah, minimal wallahu a'lam lah ya. Dan ini ya, ungkapan wallahu a'lam ini ya, wallahu a'lam ya, jangan asal ngomongnya cepat jadi salah-salah ya. Wallahu a'lam itu artinya adalah Allah yang lebih tahu. Ungkapan wallahu a'lam ini ya, ungkapan wallahu a'lam ini banyak kita dapati di kitab-kitab fikih ya, bahkan bukan hanya kitab fikih ya, tapi seringnya saya dilihat itu di kitab-kitab fikih. Jadi ulama fikih itu dia menyebutkan membahas sebuah bab, selesai satu bab wallahu a'lam. Jadi dia mengerahkan seluruh ilmunya menulis bab mengenai fikih, di akhir bab wallahu a'lam, bikin bab lagi wallahu a'lam, seperti itu saking hati-hatinya. Kita ulama bukan, kita mah ubaru bukan ulama ya, makanya kita suka sotoy bisa jawab semuanya. Kan ada Google, tinggal Google gitu ya. Start Google, saudarin kitab nggak bisa baca. Nah ini Umar bin Khattab aja, terkadang para sahabat ini mengucapkan wallahu a'lam atau Allahu wa rasuluhu a'lam ini gitu ya. Mereka itu tahu, cuman mereka itu nunggu-nunggu. Ya kan misalkan nih, waktu itu pernah ditanya ya, sekarang hari apa gitu ya. Kalau kita makan hari Sabtu Rasulullah, sahabat tuh enggak. Ya, jadi ketika ditanya sekarang hari apa, mereka tuh tahu jawabannya tapi nggak mau jawab. Kenapa? Mungkin Rasul akan memberikan ilmu yang baru atau akan menentukan hari yang baru. Jadi selalu bertanya, sekarang hari apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, baru Rasul kasih tahu, sekarang adalah hari anu, hari Arafah, hari apa dan seterusnya. Gitu ya. Jadi makanya selama Rasul masih ada, para sahabat itu tidak ada yang berani gitu kan, songong pamer ilmu di depan Rasulullah. Kenapa? Karena bisa jadi salah, bisa jadi enggak. Bahkan Ibnu Umar ya, ketika Rasul bercerita dia pengen menjawab tebakan saya itu ini, tapi dia nggak ngejawab. Ya, nunggu dulu benar apa enggak. Ketika Rasul menyebutkan jawabannya yang ini, ternyata tebakannya sama. Nah ini adab adab seorang pencari ilmu ya, ketika ditanya oleh orang lain kemudian dia tidak bisa jawab, bilang aja wallahu a'lam, dan itu bukan sesuatu yang tercela. Ya, saya sendiri kalau ditanya, kalau saya nggak tahu, saya nggak tahu, tunggu dulu ya, saya tanya dulu atau saya buka-buka dulu. Jadi nggak seperti orang-orang sekarang ya, kesannya tuh pengen dikenal sebagai orang yang serba tahu ya, jadi ketika ditanya tuh dia pengen itu jawab. Dia mah ngomongin politik diobrolin, ekonomi diobrolin, segalanya, militer diobrolin ya, agama diobrolin semuanya. Saya aja nggak berani ya. Epidemiologi diobrolin, buset gitu ya. Ini corona ini loh. Padahal mah dia bukan siapa-siapa ya. Gitu, orang zaman sekarang seperti itu. Padahal kalau bukan kalau bukan bidangnya ya udah kita diam aja. Makanya di kata para ulama tuh di situ ada ungkapan para ulama,
Rahimallahu imro'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu batas dirinya sendiri. Jadi tidak loncat pagar ya. Kemudian Rasul mengatakan hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah malaikat Jibril. Jadi yang datang kemarin itu adalah malaikat Jibril. Ya. Nah, Rasul kasih tahunya itu setelah berlalu. Ya. Padahal ketika dia datang Rasul tuh tahu, oh malaikat Jibril nih. Gitu ya. Tapi Rasul nggak nyebarin. Woi, malaikat Jibril datang. Gitu ya. Rasul tuh nggak kayak gitu. Bayangin coba kalau kayak gitu. Woi jamaah, ini malaikat Jibril datang. Woi malaikat Jibril, sapi. Gitu ya. Oh foto bareng. Kita mah pasti kayak gitu ya enggak? Kemudian diupload nih, saya selfie sama malaikat Jibril. Gitu, serem banget ya. Rasulnya nggak ngasih tahu di awal tuh ya. Setelah 2 hari 3 hari berlalu baru ngasih tahu itu tuh malaikat Jibril. Pantesan kita nggak kenal, gitu ya. Pantesan nggak kenal, bajunya rapi. Ya lah malaikat Jibril. Kalau pengen berubah jadi makhluk gitu kan, pasti jadi makhluk yang paling ganteng, paling rapi. Ya. Dan di hadis ini berarti ya, malaikat kan dengan manusia kan asal usulnya berbeda ya. Kalau manusia kan dari tanah, kalau malaikat kan dari cahaya ya enggak. Tapi bukan berarti malaikat ini cahaya loh. Bukan berarti enggak tahu, pokoknya eksistensinya berbeda lah. Cahaya itu asal usulnya. Sama seperti kita, antum tanah bukan? Enggak kan? Coba sini cubit. Gitu ya enggak? Kita tuh sekarang sudah jadi kulit, daging, darah. Ya, tanah itu hanya asal usul kita. Gitu kan? Setan itu dari api, ya. Kemudian malaikat itu dari cahaya, manusia itu dari tanah, gitu kan? Nah, makanya sempat ada yang nanya nih. Setan kan dari api. Dimasukin ke neraka. Neraka kan api juga, gitu ya. Jeruk makan jeruk dong. Gitu ya enggak? Enggak, nanti lagi. Api yang dipakai untuk menyiksa setan yang asalnya dari api itu berbeda lagi. Dan setan dari api itu hanya asal usulnya. Ya. Setan yang sekarang mungkin nggak tahu deh bentuknya apakah. Bayangin, setan atau jin yang menggoda manusia itu masuk ada di dalam tubuh manusia. Masing-masing kan ada setannya masing-masing. Coba kalau dari api, kebakar tubuh kita ya enggak? Ya kan? Kalau setan yang sekarang api beneran, tubuh kita itu akan kebakar. Karena setiap tubuh itu ada setannya masing-masing. Tapi setan yang sekarang itu bukan api lagi, api itu hanya asal usulnya. Nah manusia juga sama, malaikat juga sama seperti itu. Makanya malaikat makhluk astral tiba-tiba berubah jadi makhluk padat. Bayangin, makhluk padat, ada kulitnya, ada dagingnya, itu membutuhkan suatu kemampuan bertransformasi seperti ini, butuh suatu kemampuan yang sangat tinggi. Ini dari asalnya makhluk yang tidak kasat mata jadi makhluk yang kasat mata, bisa dipegang. Itu butuh termasuk mukjizat, termasuk kejadian luar biasa ya. Dan malaikat Jibril ini ya, kalau malaikat Jibril berubah jadi manusia ya, terkadang malaikat Jibril berubah jadi manusia ini kadang menyerupai salah seorang sahabat namanya Dihyah. Ada seorang sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi ya. Tapi di kesempatan ini malaikat Jibril tidak berubah, tidak wajahnya itu mengambil wajah Dihyah, enggak. Karena kalau malaikat Jibril ini mengambil bentuk rupa Dihyah Al-Kalbi, sahabat pasti kenal. Wih, Dihyah datang nih. Tapi kan tadi datang kan enggak kenal. Berarti malaikat ini ngambil bentuk manusia dengan wajah yang tidak dikenal oleh orang di situ satupun. Gitu ya. Ini adalah malaikat Jibril. Dan Jibril cara pengucapannya itu ada 13 cara ngucapin Jibril. Kita taunya Jibril aja ya enggak? Bisa Jibril, bisa Jibrail, bisa Jabroil ya. Bisa Jibrin, bisa Jabrin ya, enggak ada Jabrik aja gitu ya. Tapi kita biasanya tuh nyebutnya Jibril aja. Nah, Jibril itu salah satu cara menyebutkan malaikat Jibril dari 13 cara menyebutkan malaikat Jibril. Dan Jibril tentu saja pemimpin para malaikat ya. Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril ini mendatangi kalian, datang kepada kalian. Tujuannya itu apa? Mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi ini kalian punya kesempatan bagus nih. Diajarinya bukan sama saya, diajarinya sama malaikat Jibril langsung. Duet. Ya, antara Rasulullah dengan malaikat Jibril.
Yang terlihat mungkin seperti tanya jawab, tapi di situ di dalam tanya jawab ini ya banyak ilmu yang bisa didapatkan oleh para sahabat yang hadir di majelis ketika itu. Mengajarkan kepada kalian dinakum, agama kalian. Ya, jadi agama itu apa? Rukun Islam, rukun iman, ya, kemudian ihsan, ya, kemudian mengenai kiamat. Karena kiamat ini masuknya sebetulnya tuh subbab dari rukun iman, iman kepada hari akhir, ya enggak? Nah, cuma di situ diperjelas detail lagi. Sebetulnya kalau mau seluruh rukun-rukun ini ya ditanya detailnya, percakapannya jadi panjang. Jadi kan percakapannya singkat. Jadi yang dipilih hanya yang penting-pentingnya aja. Ya. Sebetulnya yang pentingnya 3, yaitu rukun Islam, rukun iman dengan rukun ihsan. Ya. Cuman di situ mungkin melihat ya yang paling penting itu ternyata ada perkara yang penting dari sekian banyak perkara penting itu ternyata mengenai hari kiamat. Hari kiamat dari sejak zaman Nabi Adam ya sampai zaman Rasulullah dan seterusnya, misteri yang nggak pernah ketahuan sampai sekarang. Makanya ya saya sampaikan, kalau ada ustadz-ustadz yang cok gali cok mengenai hari kiamat, kalian jangan percaya. Saya paling nggak suka banget dengan yang seperti itu. Dan ini bukan hanya di sini aja ya. Ulama yang cok gali cok seperti itu di Timur Tengah juga banyak. Ya, dan ulama di sana juga sudah ngasih bantahannya dan seterusnya. Dulu zaman dahulu itu ada nama sekitar tahun 2003 2004 lah. 2003 2004 ya. Ada buku namanya tuh Umur Umat Islam. Ya, dan saya beli karena menurut saya menarik ya. Ulasannya bagus. Cuman ternyata ya di buku itu kesimpulannya adalah umur umat Islam itu 1500 tahun. Artinya setelah 1500 tahun berarti akan terjadi kiamat. Nah, sekarang kita 1400 berapa? Ya. 1451, tinggal beberapa tahun lagi menurut buku tersebut. Nah, ternyata buku tersebut masuk terjatuh ke dalam cok gali cok. Ya, cocok-cocokan, cocok logi. Makanya dibantah oleh para ulama. Bantahan dari buku tersebut ada. Nah, di buku bantahannya saya baca, kebetulan saya punya di rumah. Sebelum memberikan bantahan, ya, penulis ini memberikan sebuah kaidah penting memahami ya, nas-nas mengenai dalil-dalil, hadis-hadis, ayat-ayat mengenai hari kiamat. Beliau ngasih tahu. Pertama nih ya. Pertama yang punya kompetensi untuk menerjemahkan ya, hadis-hadis mengenai hari kiamat itu adalah para ulama. Ya. Jadi ulama itu yang punya kompeten. Dan ulama ini nggak bisa sembarangan. Dia ngikutin ke pembahasan dari ulama sebelumnya sampai kepada para sahabat. Kemudian yang berikutnya, dalilnya harus ini dulu, harus dipastikan dulu sahih atau tidak. Ya, kemarin sempat rame itu yang 15 Ramadan mengenai dukhon itu. Nah, di hadisnya begini, hadisnya ternyata nggak kuat. Hadisnya ternyata tidak sahih. Hadisnya ternyata palsu. Hadisnya ternyata lemah. Tidak bisa seperti itu. Masalah akidah, masalah keyakinan tidak bisa berdasarkan kepada hadis yang lemah, apalagi palsu. Masalah akidah hanya bisa dilandasi oleh hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Ya, karena hadis itu kalau dilihat levelnya ada 3, sahih, hasan, dhaif. Nah, hadis yang dhaif ini macam-macam. Ada dhaif, ada munqati, kemudian ada maudhu, mursal, macam-macam. Hadis sahih berarti bisa diamalkan dengan hadis hasan. Sahih dengan hasan hanya beda di hafalan perawinya aja. Nah, kalau masalah fikih, hadis dhaif mungkin bisa dipakai di sebagian kalau ada beberapa unsur pendukungnya. Tapi kalau masalah akidah tidak bisa. Nah, makanya terkadang orang-orang yang cocok lagi masalah hari kiamat ini dia menggunakan hadis-hadis palsu, kemudian diterjemahkan dengan pemahamannya sendiri. Gitu ya. Makanya kan sampai terjadi kepanikan, sampai dia jual ini, jual itu untuk beli coupling dan seterusnya. Di sini ada yang kayak gitu nggak? Kalau ada yang kayak gitu pecat ya. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Ada pertanyaan nggak? Ya silakan. Kalau rukun Islam itu kan sudah disebutkan di dalam hadis itu. Rukun iman juga sudah disebutkan di dalam hadis itu. Yang kita tanya sekarang adalah rukun ihsan. Rukun ihsan satu. Ya. Itu satu ya, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah ya. Seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa beribadah kepada Allah seakan-akan melihat, kalau tidak bisa melihat maka harus yakin kalau Allah tuh melihat kita. Itu rukunnya. Itu rukunnya cuma itu saja. Jadi beribadah ya dengan keyakinan kalau kita itu dilihat oleh Allah.
Karena kalau keyakinan bisa melihat Allah itu nggak mungkin. Kita tidak akan pernah bertemu dengan Allah secara fisik, itu sekarang tuh nggak mungkin. Itu termasuk diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah ya, tidak bisa bertemu dengan Allah sebelum nanti di hari kiamat ya, di surga baru nanti akan surga. Kalau sekarang tuh nggak bisa. Kenapa? Fisik kita itu nggak mungkin, mata kita itu nggak bisa melihat Allah secara fisik. Ya, kalau di mimpi bagaimana? Ini kalau di mimpi saya belum pernah belum pernah ketemu pembahasannya ya, karena pembahasan yang saya baca itu adalah bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Kalau bermimpi bertemu dengan Allah takutnya malah setan di situ. Ya, karena memang di hadis tidak disebutkan kalau bertemu dengan Allah ciri-cirinya begini, nggak ada. Cuman kalau misalkan Rasul mengatakan kalau kalian bermimpi dengan saya maka berarti kalian melihat saya, karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah di dalam mimpi. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada, selesai berarti saya sudah nanya 3 kali ya. Subhanallah, kalau mau bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.